Halo, perkenalkan nama saya Feni Evelyn Lani dengan NIM 2407010055 dari kelas B semester 2. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang teori planned behavior atau biasa disebut TPB. Mulai dari penemu teori ini, komponen-komponennya, hingga contoh penerapannya dalam sebuah penelitian nyata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penemu teori ini. Jadi, teori planned behavior dikembangkan oleh seorang ahli psikologi sosial bernama Isaac Azen pada tahun 1985. Jadi, teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu teori of reason action. Jadi Azen menambahkan satu komponen penting ke dalam teori tersebut agar bisa menjelaskan perilaku manusia secara lebih lengkap, terutama untuk perilaku yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali individu. Yang kedua, selanjutnya saya akan masuk ke komponen-komponen atau tahap-tahap dalam teori ini. Jadi dalam TPB ada 3 komponen utama yang mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Nah, ketiga komponen tersebut yaitu yang pertama adalah sikap terhadap perilaku atau pandangan atau penilaian individu terhadap suatu perilaku. Apakah ia memandangnya sebagai sesuatu yang baik, benar, menyenangkan, atau justru sebaliknya dari semua itu. Yang kedua yaitu norma subjektif, yaitu pengaruh dari orang-orang di sekitarnya seperti keluarga, teman, atau lingkungan sosial yang bisa dan dapat mempengaruhi apakah seseorang ini merasa perlu atau tidak perlu melakukan suatu perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu persepsi kontrol. Jadi sejauh mana seorang merasa bahwa ia mampu atau memiliki kendali untuk bisa melakukan suatu perilaku, baik dari segi kemampuan teknis, sumber daya, maupun kepercayaan dirinya sendiri. Jadi ketiga komponen ini bisa membentuk niat seseorang, dan niat inilah yang akan menjadi faktor utama yang menentukan apakah seseorang akan benar-benar melakukan perilaku tersebut. Nah, untuk contoh penerapan teori ini, saya mengambil dari sebuah penelitian yang berjudul Theory of Planned Behavior untuk memprediksi niat pembelian tiket secara online pada generasi milenial. Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk menjelaskan mengapa generasi milenial memiliki nilai yang tinggi dalam membeli tiket secara online, baik itu tiket pesawat, tiket konser, hingga tiket bioskop. Nah, penelitian tersebut menemukan bahwa yang pertama, sikap milenial terhadap pembelian tiket online sangatlah positif karena mereka merasa ini lebih praktis, hemat waktu, dan seringkali lebih murah. Yang kedua yaitu norma subjektif, juga bisa mempengaruhi karena teman-teman dan lingkungan sosial mereka terbiasa menggunakan layanan online, sehingga mereka juga ikut terdorong untuk membeli tiket online. Dan yang ketiga, persepsi kontrol perilaku sangat berperan penting karena generasi milenial merasa cukup dalam menggunakan aplikasi digital dan sistem pembayaran online. Akhirnya, dari komponen ketiga ini membentuk suatu niat yang kuat bagi generasi milenial untuk bisa melakukan pembelian tiket secara digital. Artinya, TPB ini berhasil untuk menjelaskan perilaku digital konsumen muda di era sekarang. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.